Baiklah, sebagai pemungkas pembahasan kita tentang assembly grand canonic ini, kita akan tentukan yang namanya fluktuasi jumlah partikel. Dalam assembly grand canonic, jumlah partikel tidak konstan, selalu berubah dengan berubahnya waktu, maka jumlah partikel selalu berubah. Namun ada suatu nilai yang kita anggap konstan, yaitu nilai rata-rata dari jumlah partikel tersebut. Jadi walaupun berubah terus-menerus, tapi ada suatu nilai yang konstan. Kemudian selisih antara jumlah partikel saat itu dengan nilai konstan kita sebut sebagai fluktuasi jumlah partikel. Jadi kalau kita gambarkan, kita memiliki ini adalah jumlah partikel, kemudian ini adalah waktu, maka jumlah partikel dalam assembly grand canonic itu selalu berubah-ubah. Berubah seperti apa kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa di dalam assembly ini ada satu nilai yang kita anggap konstan, itu adalah jumlah rata-rata dari partikel dalam assembly grand canonic tadi. Nah, besarnya selisih antara nilai saat itu dengan nilai rata-rata ini kita sebut fluktuasi energi, fluktuasi jumlah partikel, fluktuasi jumlah partikel. Nah, karena jumlah partikel selalu berubah-ubah, maka nilai fluktuasi itu selalu berubah-ubah. Tetapi karena pada saat tertentu, kadang jumlah partikel lebih tinggi dari jumlah rata-rata, berarti fluktuasinya positif. Tapi pada saat yang lain, maka fluktuasinya bisa negatif, kurang dari nol. Nah, dengan demikian, rata-rata fluktuasi ini akan menjadi, kalau ini kita ambil rata-ratanya akan menjadi nol. Karena sebagian ada di atas, dan sebagian ada di bawah. Nah, yang tidak nol adalah kalau fluktuasi ini kita kuadrakan dulu. Ini dikuadrakan, baru dirata-ratakan, maka nilai yang kita rata adalah selalu yang bernilai positif. Jadi, baik fluktuasi negatif atau fluktuasi positif, kalau kita kuadrakan maka nilai selalu positif. Sehingga ketika ini kita jumlahkan, maka kita akan dapat nilai yang tidak nol. Jadi hasilnya adalah tidak nol. Kalau ini saja, kalau fluktuasi saja kita ambil rata-rata, maka nilainya selalu nol. Tapi kalau kuadrat dari fluktuasi kita ambil rata-ratanya, maka nilainya kita tidak akan mendapat nilai nol, tapi nilainya lebih besar dari nol, atau positif. Nah, ini yang mau kita tentukan berapa fluktuasi, kuadrat fluktuasi rata-rata dari partikel di dalam assembly grand canonic. Nah, itu yang mau kita hitung, dan cara perhitungannya kita menggunakan metode yang kita bahas pada saat mencari fluktuasi energi pada assembly canonic. Jadi pada assembly canonic energi tidak konstan berubah-ubah, tapi ada satu fluktuasi energi yang sudah kita turunkan. Jadi kita duplikasi metode itu karena ada kemiripan dalam cara penurunan. Kita lihat pada assembly canonic yang kita bahas sebelumnya, canonic. Pada assembly canonic energi rata-rata kita dapat energi rata adalah bisa ditulis sebagai dou bagi dou B dari ln Z canonic. Jadi energi rata-rata dari assembly canonic adalah turunan dari logaritma canonic, fungsi partisi canonic. Dan kita sudah turunkan juga bahwa fluktuasi energi kuadrat sama dengan turunan energi terhadap dB, dou beta, di mana beta itu adalah -1 per kT. Jadi kalau energi seperti ini bentuknya, maka fluktuasi energi rata-rata adalah energi ini turun terhadap beta sekali lagi ya. Jadi dari sini kita dapatkan fluktuasi energi yang sudah kita dapat, hasilnya adalah kT kuadrat kali CV. Nah, sedangkan pada assembly grand canonic yang mau kita tentukan adalah grand canonic, kita ingin tentukan adalah fluktuasi energi jumlah partikel rata-rata. Ini yang mau kita tentukan ya, yang mau kita turunkan. Kita akan menduplikasi metode ini karena ada kemiripan. Mengapa? Pada assembly grand canonic kita dapat bahwa N sama dengan KT dou dibagi dou mu kali ln J. J grand canonic. Ini sudah kita dapat persamaannya, atau bisa kita tulis bahwa ini bisa juga tulis begini. N dibagi KT sama dengan dou dibagi dou mu ln JG. Nah, coba banding persamaan ini, dua persamaan. Ini sama. Energi turun terhadap beta dari ln JG, maka energi kuadrat adalah turun terhadap beta dari energi. Nah, ini N bagi KT adalah turun terhadap mu dari ln JG, maka dou N dibagi KT dengan cara serupa ini dikuadrakan, harusnya menjadi turun terhadap mu dari N dibagi KT.
Disamakan ya. Jadi ini adalah turun terhadap mu, maka ini kuadrat d kuadratnya sama dengan ini terhadap mu, sama dengan ini. Energi adalah turun terhadap beta dari ln, maka energi kuadrat adalah turun terhadap beta dari energi. Ini turun terhadap mu dari ln jg, maka ini delta kuadrat turun terhadap mu dari ini. Jadi sama ya. Akhirnya kita dapatkan dengan cara sama. Jadi kita tidak perlu lagi hitung kemana-mana. Kita mirip karena ini adalah energi, adalah do per domu dari ln jg, maka delta energi kuadrat rata-rata sama do per domu dari energi. Jadi ini bisa sama, ini sama, maka ini sama, ini juga sama sana. Jadi ada kemiripan sehingga kita tidak perlu lagi menurunkan dari nol kembali. Sehingga kita dapatkan dari kesamaan ini karena suhu konstan, K konstan, ini bisa kita tulis delta N kuadrat dibagi ini bisa keluar karena konstan KT kuadrat dengan ini bisa turun keluar 1 per KT kali 2 dibagi domu kali N. Kembali lagi seperti sederhana seperti ini. Kemudian kita pindah ke kanan KT-nya. KT kanan sehingga kita dapat N kuadrat rata-rata sama dengan KT 2 dibagi domu kali N. Nah, untuk menentukan nilai ini harus kita tentukan dulu. Kita gunakan persamaan untuk gas semi klasik. Di sana kita dapat bahwa N itu adalah zeta Z, sudah kita dapatkan. Ini adalah L pangkat mu per KT kali Z, sehingga do N dibagi do mu sama dengan ini 1 per KT exponen mu per KT Z sama dengan 1 per KT kali N. Oke, ya. Saya kembali pada video-video sebelumnya, sehingga kita dapatkan fluktuasi energi untuk assembly, fluktuasi energi assembly grand kanonik itu menjadi dari sini delta N kuadrat rata-rata sama dengan KT 1 per KT kali N, atau kita ambil rata-rata akarnya N kuadrat rata-rata sama dengan N per 2. Jadi fluktuasi energi berbanding lurus dengan akar dari jumlah partikel. Fluktuasi partikelnya berbanding lurus dengan akar dari jumlah partikel yang ada di dalam assembly itu. Nah, fraksi rasio fluktuasi terhadap jumlah partikel adalah delta N kuadrat rata-rata akar dibagi N itu sama dengan N min 1/2. Nah, ini menjadi 0 jika N menuju tak berhingga. Jadi rasio yang penting adalah rasio antara fluktuasi terhadap jumlah partikel saat itu adalah 1 bagi akar N, akar jumlah partikel. Artinya, makin besar jumlah partikel yang dikandung oleh assembly grand kanionik, maka rasio antara simpangan jumlah partikel terhadap jumlah partikel rata-rata menjadi menuju 0. Oleh karena itu, dalam assembly grand kanionik, walaupun partikelnya itu jumlahnya selalu berubah terhadap suatu nilai rata-rata, tetapi rasio perubahan itu terhadap total jumlah partikel di dalam assembly itu menuju 0 jika jumlah partikel menuju tak berhingga. Atau bayangkan kalau jumlah partikel menuju Avogadro, maka rasionya itu menjadi boleh dikatakan 0. 1 per akar Avogadro artinya 1 per akar 10 pangkat 24, berarti sekitar 10 minus 12, itu sudah dianggap 0. Jadi sebenarnya, walaupun jumlah partikel dalam assembly grand kanionik berubah-ubah, tapi sebenarnya perubahan itu sangat kecil dibandingkan dengan total jumlah partikel yang ada di dalam assembly itu jika jumlahnya itu sudah mendekati Avogadro. Perubahan, variasi itu mungkin akan besar kalau dalam assembly grand kanionik itu jumlah partikel tidak terlalu banyak. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa pada akhirnya kalau kita mempunyai assembly yang begitu besar jumlah partikel dalam order sekian mol, maka variasi itu menjadi hampir tidak muncul di dalam assembly grand
kanonik. Jadi itu adalah akhir dari kuliah kita terkait dengan assembly kanonik dan assembly gran kanonik. Pada kuliah berikutnya kita akan mulai melihat bagaimana aplikasi dari rumus-rumus yang sudah kita turunkan hingga saat ini.